podcast UMN. Betul. Universitas Multimedia Nusantara. Oke, dari podcast UMN udah lama kan nggak ketemu, kita Iya. nggak nongol lagi di YouTube. Sekarang nongol rame-rame, ada penonton bayaran, tepuk tangan dong. Nah, rame. Itu membuktikan kita rame di sini, tapi tetap prokes. Betul. Prokes. Prokes. Kesehatan, kita pakai masker, jaraknya ya udah hampir kita nggak ada covid dan lain-lain gitu ya. Iya. Tapi di masa pandemi gini kita tetap harus selalu menjaga kesehatan. Betul ya, sekali. Gitu. Jadi kayak sekarang kita podcast pakai masker walaupun nanti ngomongnya engap gitu, tapi tetap melayani teman-teman semua nih Betul di sini. sekali. Gitu kan. Nah, podcast hari ini kita mau ngebahas tentang sukses meraih beasiswa UMN 100%. Nah, kalau teman-teman sekarang nih ini dibuat hari ini bulan Maret kan, teman-teman kelas 12 SMA banyak lagi mempersiapkan ujian, bahkan ada yang udah ujian gitu kan, ada yang kelas 12 mau ujian, nanti selesai ujian mungkin ada yang daftar kuliah gitu kan, mau ada yang PTN, mau PTS, enak nih teman-teman kuliah dapat beasiswa. Nah, UMN itu nawarin banyak beasiswa Pak ya? Oh iya. Kamu dulu dapat beasiswa nggak? Dapat dong. Berapa? 100%. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat beasiswa. 100%. Nah, kalau dapat beasiswa 100% berarti kan artinya kamu meringankan beban orang tua. Betul banget. Nah, yang tadinya bayarnya harus berapa? Jadi kepotong. Betul. Nah, karena kamu pinter. Jadi kalau pinter jadi sia-siain. Iya, nah, UMN di sini mau ngasih ke teman-teman nih, kalau yang berprestasi gitu ya. Nanti banyak-banyak dijelasin gimana kalian bisa sukses nih meraih beasiswa 100% di UMN. Pokoknya dikupas tuntas lah. Dikupas tuntas, bener-bener dikelet. Oke. Kalian tuh ngeletek gitu loh. Iya. Ya. Nanti kita ngebahas sama siapa? Nah, udah kedatangan tamu nih. Ada siapa nih? Ada dua. Ada dua ya. Ayah dan anak. Bukan rumah. Salah. Bukan. Maksudnya seperti seorang ayah. Oh iya. Gitu ya. Siapa sih Pet? Coba dikenalin Pet. Jadi kita kedatangan tamu Bapak Arif, selamat datang. Selamat Selaku General Manager Marketing di UMN. Ini Pak Arif yang selalu kasih beasiswa. Iya, yang suka bagi-bagi berkah buat kalian. Iya berkah buat teman-teman. Berkah buat teman-teman, Buat ya. beasiswa, Buat beasiswa, benar. betul. Apa kabar Pak Arif? Baik. Baik. Selamat siang, sore, apa pagi? Ini kan teman-teman nontonnya pagi, siang, sore, subuh, jadi selamat aja. Selamat datang di YouTube. Selamatnya yang mana? Selamat yang mana aja Pak gitu. Ini udah ada Pak Arif. Nanti juga kita ngobrol bareng. Sama Nathanael. Nathanael Rio Setiawan. Siapakah dia? Gitu ya. Nanti tunggu. kita kenalin. Betul. Tapi sebelumnya kamu panggilannya apa sih? Aku dipanggil Rio. Oh, Rio. Tadi kenalan Nathan. Nggak apa-apa. Udah dong. nggak apa-apa panggilan Rio. Iya. Oke deh. Nah sekarang kita mau ngobrol dulu nih teman-teman sama Pak Arif. Betul. Yang tadi kata Petris suka bagi-bagi berkah. Yes. Suka, nanti Pak Arif bisa menyampaikan nih kira-kira tentang beasiswa UMN. Iya. Gitu ya. Ada apa aja sih? Gitu. Makanya mau nanya sama Pak Arif nih, Pak, bener nggak sih Pak di UMN nih, di Universitas Multimedia Nusantara itu bisa dapat beasiswa 100% sampai 8 semester? Benar sekali. Bisa dapat beasiswa 100% itu ya, pasti uang pangkal apa ya? Uang pangkal. Uang pangkal, jadi uang kan biasanya kalau sekolah ada uang Uang gedung. Uang gedung. Uang kegiatan. Bisa gratis ya Pak? Bisa banget. Bisa gratis, kuliahnya juga 8 semester bisa gratis. Betul sekali. Betul. Kamu pinter berarti ya, kan pinter. Iya dong. Ya kan kalau pinter masuk sini bisa kesempatan sampai gratis berarti ya Pak ya? Betul sekali. Sama sekali. Tidak nggak bayar. bayar. Nanti ada. Gila. Wah pasti nanti kita cerita lagi nih gimana caranya. Gitu Betul. kan? Terus Oke. Oh ya Pak, pertanyaan selanjutnya boleh kali ya dijelasin nih Pak untuk detailnya beasiswa 100% 8 semester itu kayak gimana sih Pak gitu? Ya. Jadi beasiswa 1% sampai 8 semester itu karena awalnya seperti ini. Jadi di UMN itu cuma ada 2 macam biaya. Cuma ada uang pangkal sama uang semester. Oh. Ya, jadi di luar itu sudah tidak ada lagi biaya ujian, biaya lab, biaya praktikum itu udah nggak ada lagi. itu udah masuk semua ya Pak ya? Betul, komponennya cuma itu aja. Mau pinjem lab, mau pakai fasilitas yang ada di UMN, terus biasa kan ada biaya jas gitu, itu semuanya sudah nggak ada lagi, semuanya udah include di situ. Nggak ada uang kaget gitu ya? Betul. Pak ya? kaget. Kagetnya sampai gimana kagetnya biasa? Wah ada bayaran lagi gitu ya? Bisa. Ya, jadi kalau setelah ada 2 biaya itu, jadi komponen yang akan kita berikan di beasiswa adalah yang sampai 8 semester adalah menghilangkan itu semua. Oh. Sudah komponen biayanya cuma 2, dengan beasiswa 100% sampai 8 semester kita hilangkan itu semuanya. Jadi yang tadi disebutkan bahwa kuliah di UMN bisa sampai gratis, itu bisa sekali. Bisa banget ya Pak ya. Berarti tadi kalau dibilang biayanya cuma ada 2, terus nanti kalau teman-teman memang berprestasi dari awal ya Pak ya? Betul.
mereka ikutan, nanti ada caranya Pak ikutan tes ya Pak ya? Ya. Tes beasiswa bisa uang pangkalnya juga. Ya, Nggak untuk bayar berarti ya? cara mendapatkannya, yang untuk yang 1% sampai 8 semester, caranya gampang. Ini tayangnya kapan sih? Tanya kapan sih? Tanya itu, tanya. Minggu depan tuh. Ya nanti kita lihat ya di caption ya. Ya, tulisannya nanti ya. Caranya gimana Pak biar Ya, dapat? caranya adalah dengan mengikuti tes beasiswa. Tes beasiswa. Itu Tes kita beasiswa. nanti ini nggak tahu tayangnya kapan, tapi nanti akan di minggu depan biasanya ada. Kita sekarang mengadakannya tiap hari Minggu. Oh, tiap Setiap hari hari Tiap Minggu. hari Minggu ada tes. Oh. Nanti yang terdekat dari sejak ini tayang ada jadwal Iya. tesnya. Oh gitu. Silakan diikuti tes beasiswanya. Oh. Nanti untuk yang mendapatkan nilai yang tertinggi, nggak cuma nilai yang tertinggi sih sebetulnya. Nilai tertingginya tidak cuma nilai tertinggi di satu kali tesnya, tapi di setiap, kan kita punya berapa jurusan di tempat kita? 13. 13 jurusan, apa aja? Satu. Ada teknik informatika. Ini saya sebutin beneran Pak. Oh iya boleh. Oh iya. Di tes gue. Teknik informatika Pak, ada teknik komputer, ada sistem informasi, teknik fisika, teknik elektro, ada fakultas bisnis, ada manajemen sama akuntansi, terus ada strategi komunikasi sama Jurnalistik. jurnalisme, terus DKV, film, arsitek, sama perhotelan. Jadi nanti masing-masing tesnya itu ada jenis tesnya sendiri, tiap jurusan itu. Terus masing-masing punya kesempatan sekitar 1 sampai 10. Jadi masing-masing jurusan yang ikut tes untuk mendapatkan beasiswa sampai 8 semester tersebut. Oh, gitu. Itu tiap kali tes ya. Setiap kali tes Pak. Jadi kemungkinannya untuk mendapatkannya sangat besar. Berarti bukan kayak dipatok harus berapa gitu ya. Betul. Jadi ya semakin dia bersaingnya semakin daya saingnya semakin tinggi Pak ya maksudnya. Setiap tes kan kalau dia bisa mencapai tertinggi gitu ya, Ya. bisa semakin besar nilainya, semakin besar beasiswa. Semakin besar kemungkinannya untuk mendapatkan beasiswa. Ah. Karena sebetulnya di luar itu pun sebetulnya ada beasiswa yang di bawahnya. Oh, ada beasiswa di bawahnya. Betul. Jadi 30% sampai 100% di uang pangkal. Kemudian baru yang tertinggi adalah 100% plus semester 1. Di atasnya lagi baru yang 100% plus 8 semester tersebut. Oke, berarti ada 30 sampai 100, nanti tergantung nilainya Pak. Betul. Gitu. Terus kalau nilainya lebih tinggi lagi sampai semester 1 bisa gratis. jadi- Lebih tinggi lagi Ya. yang tadi 8 semester. Nah yang paling tinggi rewardnya adalah tadi 1% per 8 semester itu. Oh, luar Tapi biasa, caranya guys. bukan tes beasiswa teman-teman. Iya, Gitu kan. Jadi kalau misalkan ini baru nonton YouTube nih hari Kamis, minggunya ada tes. iya. Ya, Pak ya? betul. Pokoknya setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu online ya, Pak? Iya. Online. Jadi teman-teman bisa ngerjain di laptop gitu kan. Iya. Kayak gini, handphone. Jadi nggak perlu datang ke UMN apalagi yang teman-teman dari daerah ya, Pak ya. Ah, Saya karena sering tadi tanya terus, saya balas nanya. Jadi daftarnya lewat mana? Daftarnya lewat mana? Lewat sini. Kan bisa ini ada di sini. Nih ya, sini, Pak. Sini, Pak. Oh, sini. Nah, iya. Daftarnya langsung ke website UMN di pmb.umn.ac.id. Betul Pak ya? Mantap. Nah, daftar di situ cuma 100.000 ya, Pak ya. 100.000 dan untuk tambahan teman-teman yang biasanya ngikutin acara kita, kan biasa di acara kita juga nanti diumumin lagi tes beasiswa. Betul. Ada promo lagi. Silahkan dijelaskan promonya. Pak, jangan sampai jatuh itu. Jadi teman-teman, kalau di UMN ini biasa ada kegiatan, ada acara-acara ya Pak ya, banyak ya, misalkan tuh info session, nanti ada ngobras juga. Nah kalau teman-teman ikutan, bisa lihat di mana sih info-info UMN, follow Instagram UMN. Universitas Multimedia Nusantara. @Universitas Multimedia Nusantara. Follow, Pantengin. pantengin nanti ada event acara, daftar, bisa dapat hadiah. Betul. Bisa dapat satu potongan biaya formulir ya Pak ya, Betul. dari 100.000 jadi 50.000. Nanti ada juga biasanya OVO ya Pak. Bisa sampai gratis juga kok kadang-kadang biaya pendaftarannya. Nah. Paling gede bisa gratis. Itu UMN baik banget. Udah kuliahnya gratis. Udah gue bilang, Iya, iya. berkah kan gue Bagi-bagi. banyak gratis Bener-bener. soalnya. Terus ini apa ya? Ada OVO juga biasanya kita bagi-bagi e-wallet ya Pak ya? Oh. Iya. Bagi-bagi E-wallet. juga dari 100.000. Ada juga voucher pendidikan. Oh, Voucher iya. pendidikan juga 1 sampai 5 juta ya Pak? Tuh untuk potongan apa sih? Potongan biaya kuliah ya Pak ya? Hmm. Dulu ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada tagihan nih, misalkan biasanya 100% uang pangkal ya Pak ya? Betul. Berarti semester satunya ada pembayaran, bisa dipotong tuh. Pakai menggunakan voucher pendidikan. Pakai Nah, voucher pendidikan. itu Misalkan dia. bayarnya 10 juta nih, vouchernya dapat 5 juta. Lu tinggal bayar setengahnya doang. Mantap. Ya Pak ya? Nah, jadi ternyata teman-teman kalau kalian ikutan tes beasiswa bisa maksimal sampai 8 semester ya Pak ya? 100% uang pangkal, Betul. biaya kuliah 8 semester. Sama kalau kalian ikut event-event UMN, pantengin di Instagram UMN ya, Iya. bisa dapat benefit lain nih, e-wallet, ada juga gratis biaya formulir gitu kan. Terus sama voucher pendidikan dari 1 sampai 5 juta. rupiah. Mantap sekali, UMN. Nah, Pak, tadi kan sempat disinggung ya Pak ya, kalau beasiswa tertinggi rewardnya 100% sampai 8 semester. Betul. Nah, kalau selain itu ada beasiswa lain nggak Pak? Misalkan kan kadang-kadang teman-teman ada yang
berprestasi nih di non akademik, misalkan ada anak yang saya nggak mau tes nih Pak, gitu ya, tapi saya jago nih main basket misalnya, basket kamu suka basket ya, basket juara nih, ada prestasinya, itu bisa dapat beasiswa juga nggak Pak di sini? Jadi sebetulnya kalau di UMN kriteria beasiswanya banyak banget. Tes beasiswa itu adalah sebenarnya hanya salah satu di antara sekian banyak beasiswa yang UMN punya. Kalau di UMN sebanyak itu beasiswanya tetap bisa digolongkan menjadi dua macam. Ya, pertama adalah beasiswa yang menggunakan tes atau kita sebutannya non akademis, akademis ya. Kemudian kalau yang non tes atau non akademis. Berarti ada yang pakai tes, ada yang nggak pakai tes. Oke. Nah, yang mana dulu nih yang mau diomongin nih, yang beasiswa yang tanpa tes atau beasiswa tes? Yang non tes dulu deh. Yang non tes ya. Yang non tes itu kita ada macam-macam nih. Yang pertama kalau putra putri guru nih, kalau teman-teman yang nontonin ada yang putra putri guru, ya karena kami sangat menghargai guru ya, tanpa guru kami nggak bisa menjadi seperti ini. Betul. Jadi kita selalu memberikan reward untuk bapak ibu guru. Yang karena yang kuliah adalah putra putrinya, jadi untuk putra putri dari bapak ibu guru kita berikan beasiswa sampai 50%. Wah, sampai 50%. Buat yang orang tuanya guru ya Pak. Iya. Itu guru apa aja Pak? Gurunya ini syaratnya ya, ada guru yang pasti ada surat pengangkatannya sama surat keterangan dari sekolah. Guru yang seperti itu. Ya guru sekolah minggu nggak boleh. Guru sekolah minggu kalau ada surat pengangkatannya bisa? sama bisa ya Pak ya? Tapi dari Diknas ya. Oh dari Diknas. Sekolah minggu kan dari Diknas. Ya makanya nggak bisa. Kalau guru piano? Guru piano tadi balik lagi ke sana. Pokoknya kalau guru piano diangkat sama Diknas bisa gitu. Ya, bisa. Berarti kalau guru musik di sekolah bisa. Guru musik. Benar. Benar. Jadi kalau misalkan guru berarti dari TK bisa ya? Dari sebaiknya sih memang yang kita utamakan yang dari SMA. Cuma kalau memang yang SD, SMP ya tetap kan kriterianya kan tetap guru. Betul. Ya, ada pengangkatan surat pengangkatan tadi, ada surat pengangkatan dari sekolah. Oh, berarti yang teman-teman ini yang orang tuanya guru gitu ya. Apa yang ada pengangkatan kasih aja surat pengangkatan orang tuanya apa ya? Betul. Sama surat keterangan dari sekolah. Oh, bener loh. Ibu ini guru di sini gitu ya. Langsung dapat potongan sampai 50% dari uang pangkah. 50% uang pangkah. Itu yang pertama Pak. Apalagi Pak yang non akademik? Yang berikutnya adalah kalau misalnya sudah punya kakak yang sudah kuliah di UMN. Oh kakak ini ya. Oh. Tapi kakaknya kakak kandung ya. Kakak kandung. Nggak boleh kakak-kakan ya Pak? Nggak boleh. Oh. Kakak kandung. Kakak ketemu gede juga. Kakak ketemu gede juga nggak bisa. Teman jangan cari kakak ketemu gede. Tapi cari kakak kandung. Yang kuliah di UMN sama yang sudah jadi alumni di UMN. Karena UMN ya udah. Oh walaupun di alumni juga bisa Pak? Boleh. Oke. Silakan dicari kartu mahasiswanya kemana. Oh, tadi kalau kakak kuliah di UMN enggak? Iya, minjem dong kartunya yang modal beasiswa aja. Iya. Bisa. Oh ya, saya tadi yang untuk yang putra putri guru sama yang udah punya kakak di UMN ada kartu keluarga ya, yang menunjukkan bahwa dia memang saudaraan sama orang anaknya. Iya, berarti bener kartu keluarga. Oh ini orang tuanya, ini anaknya. Betul. Gitu kan? Ataupun kalau misalkan ini adiknya nih kakaknya, gitu dapat beasiswa. Jadi nggak bohong. Jadi nggak bohong. Dan jangan pinjem kakak orang lain. Karena tetangga gitu. Iya kan Pak. Ya namanya kan ada di situ. Iya. Bu, masukin saya di kartu keluarga ibu dulu. Bu dapat beasiswa gitu. Jangan teman-teman. Jangan dong. Jangan berbohong. Nggak boleh. Kejujuran nomor 1. Betul sekali. Gitu ya. Tadi udah Pak, orang tua, kakak kandung ya? Iya. Kakak kandung. Ada lagi Pak? Ada lagi kalau misalnya punya prestasi berbagai macam ya, kejuaraan di baik bidang kesenian, olahraga, boleh lomba-lomba yang sudah lomba semakin tinggi lombanya, beasiswa yang kita bisa berikan lebih banyak lagi. Makin besar. Ada minimalnya nggak sih Pak? Misalkan dia kejuaraannya mungkin antar daerah atau? Ya, itu dibuktikannya dengan sertifikat kejuaraan yang ada namanya yang calon siswa ya. Oh iya, berarti misalkan daerah ya Pak, berarti kota, kabupaten gitu ya. Tangerang misalkan. Kota Tangerang kamu ikutan lomba basket. Nah kalau zaman sekarang kan kayaknya lagi ramai tuh e-sport ya Pak ya? Ya, e-sport kan, juga. itu juga bisa ya Pak ya? Wah, teman-teman kamu jago main Mobile Legends gitu. Atau PUBG? Ya maksudnya kira juga e-sport ya. Iya. Tapi bisa prestasi juga, bisa beasiswa teman-teman dari. Tetap dibuktikannya pakai sertifikat ya. Iya. Sertifikatnya ya Pak ya? Ya. Dan di bawahnya itu harus ada kriteria dia juara berapa. Iya. Tadi yang ditanyakan juaranya tingkat berapa juga. Semakin tinggi kejuaraannya, jadi semakin tinggi juaranya, jadi juara 1. Juara itu semakin tinggi apa semakin kecil ya? Semakin tinggi. Juara 1 kan semakin kecil kan? Semakin kecil ya Pak. Tapi semakin tinggi ya Pak. Ya semakin tinggi kan prestasinya. Pokoknya juaranya juara 1 gitu ya. Juara 3, juara 2, juara 1, yang lebih tinggi juara 1 kita berikan yang tertinggi. Kemudian tingkatnya juga kalau misalnya dia tingkat provinsi, kemudian ada tingkat daerah, tingkat kecamatan, tingkat desa. Desa Pak? Desa boleh lah. Cuma beasiswanya kan akan lebih tinggi yang kecamatan. Tergantung sama ininya.
Iya. Berarti kalau punya sertifikat gitu ya Pak, ada keterangannya ya. Lo kan juara-juara yang jadi juara Olimpiade kan awalnya jadi juara. Iya. Semua dimulai dari bawah. Betul, karena instan. Orang kan kalau misalkan mewakili provinsi kan awal-awal lulus dari kabupaten. Ya, betul. Dari kabupaten kota dulu. Kota kan di awal dari lomba 17-an gitu kan. Terus naik sampai provinsi ya kan. Ya dipakai yang provinsinya. Iya dong. Juara yang tertinggi. Jadi semakin tinggi tadi tingkatnya, beasiswa yang kita berikan semakin tinggi. Itu lomba maksudnya kalau saya punya 3 Pak, 3 prestasi nih, basket, futsal, sama taekwondo nih. Tiga-tiganya dikasih semuanya boleh? Atau Tiga-tiganya kita ambil yang tertinggi. Oh, dia ambil yang tertinggi. Kita ambil yang tertinggi. Benar-benar. Karena kalau dijumlahin ya, pasti dijumlahin. Kok udah ada yang paling tinggi? Iya. Ya kan, dapetnya ada yang paling tinggi. Apalagi kalau nasional gitu ya. Ya, sebagai penambah sih boleh. Misalnya ternyata juara 3 gitu kan, dapatnya misalnya juara 3 tingkat provinsi. Misalnya kita berikan 70%. Ternyata dia punya lagi juara Nasional. 3 juga, tapi tingkatnya sama gitu ya, tapi itu lomba yang lain gitu kan. Mungkin bisa kita upgrade juga. I see. Jadi nggak apa-apa teman-teman diupload aja. Kalau Iya. misalkan teman-teman punya prestasi nih, yang non akademik ya Pak ya tadi ya, lomba basket, taekwondo, e-sport tadi, bulu tangkis, serah. tangkis, pidato. Ya, Mungkin, misalnya adalah kalau ah. misalnya sudah punya sertifikat kejuaraan yang ada namanya, semakin tinggi tingkat kejuaraannya, jangan cuma disimpan berdebu di rumah. Benar. Berikan ke kita saja, bisa jadi beasiswa. Nah, Jadi nggak cuma sebatas sertifikat doang. Betul. Jadi dipakai di UMN menghargai banget apa yang sudah kamu Ya, capai saat itu. sangat menghargai prestasi. Sangat menghargai prestasi teman-teman. Ada prestasi, ada beasiswa berarti ya Pak ya? Iya. Nah, mantap tadi udah sekali. tuh yang pertama orang tuanya guru, punya kakak di UMN, terus non akademik. Ada lagi Pak? Mungkin dasarnya dulu ya kenapa kita menghargai prestasi ya. Iya, boleh. Jadi karena mungkin bisa dibandingkan lah. Kalau anak-anak SMA yang misalnya sudah pernah ikut kejuaraan sampai yang nggak pernah ikut kejuaraan, sikap mentalnya tentunya berbeda. Ya, tentunya kita harapkan bahwa yang sudah punya basic kejuaraan itu, ya tentunya kita kalau nanti perkuliahan bisa mencapai prestasi yang lebih lagi. Oh, iya. Berarti Iya. emang dari awal dia ada jiwa ini ya Pak. Kompetisi kali ya Pak ya? Tuh. Udah siap nih teman-teman gua dari Kompetitif awal lah. kompetitif, ikut lomba, apalagi bisa juga dipakai pas kuliah ya Pak ya? Iya. Mereka kompetisi naikin IP gitu kan. Nah, bisa jadi ya kan kalau Ya, namanya orang yang pernah ikut lomba kan berjuang untuk dapat. Iya, betul sekali. betul. Nah, teman-teman dimulai dari sini nih, gitu Karena kan? kan kuliah bisa dapetin lagi ya, Iya, beasiswa pas lagi. kuliah juga ada ya Pak ya? Makanya kita sangat menghargai prestasi. Sangat Tuh. menghargai prestasi. Banyak banget, guys. Ada lagi Pak? 3. Yang Atau- non akademis ya, udah sih itu aja. Ada ya Pak? Mungkin lengkapnya nanti kalau misalnya info session kalian bisa di Oh iya, info ada session. invitation. Apa sih Iya. invitation itu ngapain? Jadi apa namanya, kalian bisa tanya-tanya nih ke education consultant soal program-program beasiswa, apa namanya, kehidupan kampus tuh kayak gimana. Pokoknya semua yang kalian pengen tahu apa soal UMN itu bisa kamu tanya di info session. Nah, invitation itu biasanya hari Sabtu teman-teman. Betul. Jadi kalian proses hari Sabtu, hari Minggu tes beasiswa. Online juga. Online juga. Betul. Tapi nanti mungkin kalau udah kondusif bisa jadi offline apa ya? Kalau saat ini kita posisi perkuliahannya adalah hybrid. Hybrid. Jadi hybridnya itu adalah untuk kelas-kelas yang menggunakan lab itu datang secara fisik ke kampus Oh, pasti dengan protokol kesehatan yang dengan ketat protokol ya, Pak ya? kesehatan yang ada. Nah, karena kalau anak masuk juga harus pakai ini, peduli lindungi. Iya dong. Gitu. Kampus kita terdata-data di Peduli Lindungi. Kalau masuk nanti kalau misalnya ternyata di Peduli Lindunginya di hasil tesnya kenapa-kenapa akan terbaca di tempat kita juga. Oke. Jadi kita menerapkan standar nasional nih, itu kan gitu ya Pak ya, standar nasional. Nah, itu tadi tentang beasiswa non akademik, non tes ya Pak ya. Non-tes. Nah, tapi biasa ada yang nanya nih Pak, kalau pakai nilai rapot ranking Ya, misalkan itu gitu, kan itu berarti ada juga? termasuk beasiswa yang akademis dong. Oh, Iya. Yang akademis Iya, yang iya. termasuk yang ya jalurnya nanti arahnya adalah menggunakan tes juga. Oh, oke. Kalau yang beasiswa akademis berarti kita menggunakan rapot. Rapot. Ya, nilai rapot ya. Nilai rapot. Nilai rapot yang dipakai adalah nilai rapot di kelas 10 sama kelas 11. Kelas 10 dan 11. Ya, karena sebenarnya teman-teman sekarang kan masih ada di kelas 12. Kelas 12, Ya. belum rapotan ya Pak ya? Belum rapotan. Belum rapotan, benar. Itu ada minimal nggak sih Pak nilai rapotnya? Ada. Nanti bisa dilihat di daftarnya di website kita Oh, juga. di website. Ya. Website UMN ada di sini, www.umn.ac.id ya. Nah, kita enak nyuruh editornya ya di sini. Di sini. Nah, tuh. Oh, ngangkat. Harus diedit dia, mereka tuh bisa ngedit. Ya. Nanti cek di websitenya ada kriteria nilai apa ya? Berarti setiap jurusan nilai kriteria rapotnya apa ya nilai Iya, rapotnya? betul. Setiap jurusan nanti ada Iya. ketentuannya Pak. Lengkap banget di website teman-teman. Betul. Nah, minimal nilainya adalah sesuai dengan KKM sekolah. Karena Oh. masing-masing sekolah kan KKM-nya berbeda-beda. Betul. Jadi sesuai dengan KKM sekolah. Oh, berarti kita ya kalau sekolah udah
merasa ini lulus, ya kita nggak mungkin, oh kamu nggak lulus gitu ya. Berarti kita menyesuaikan, percaya sama sekolah lah ya. Betul. Apalagi sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama dengan kita. Nah, itu banyak, biasanya. Banyak banget. Banyak banget, sampai ratusan ya. Bahkan dari ujung, dari Sabang sampai Merauke ada ya Pak ya? Kalau dari siswa yang ada di tempat kita, dari seluruh Indonesia, Indonesia berapa provinsi semuanya? 34. 34 ya. Saya masih ngerasain timur-timur. Iya Pak, 34. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, asal mahasiswa kita itu sudah ada dari 32 provinsi. Saya cuma utang Maluku Tenggara sama Kalimantan Tenggara. Maluku Tenggara sama Kalimantan Tenggara. Jadi dari 30. Jadi mahasiswa UMN ini udah bineka tunggal ika banget ya Pak ya? Iya. Dari segala Dari mana-mana. provinsi. Berarti teman-teman kalau kuliah di UMN bahkan bisa dapat teman dari provinsi lain. Iya. Bisa Betul. punya nambah relasi ya Pak ya? Betul. Nambah teman banyak. Jadi memang namanya Universitas Multimedia Nusantara, UMN singkatan Universitas Multimedia Nusantara. Nama Nusantaranya itu memang sebenarnya bukan cuma hiasan, karena itu pesan dari pendiri kita, Pak Yakob Utama, pendirinya Kompas Gramedia. Ya, kebetulan dia sudah meninggal kan sekarang. Cuma pesan Nusantaranya itu juga cuma tempelan, tapi memang harus benar-benar terwujud di tempat kita. Betul. Dulu kalau istilahnya Pak Yakob adalah nyebut kita adalah Indonesia Mini. Indonesia Mini. Mini. Wah, luar biasa. Karena emang benar-benar beragam nih Betul. mahasiswanya. Betul. Berarti nanti Pak Arif tinggal nambahin 2 lagi ya Pak ya? Ya seharusnya sih bukan kita nggak ke sana ya, kita udah pernah ke sana, cuma udah mungkin pernah kesana. belum ada siswa yang dari sana ke sini. Oh, iya. berarti itu sebenarnya 34 provinsi udah kesana semua. Sudah Wah, kesana. UMN berarti kemana-mana nih Pak. Dari semua udah masuk, ternyata Kalimantan Tenggara sama Maluku Tenggara. Maluku Maluku Tenggara Tenggara. belum. Yuk, teman-teman dari Maluku Tenggara. atau Siapa Kalimantan tahu nih, Tenggara, abis jadi ini, yang pertama. iya jadi pertama, abis nonton ini, gue pengen nih. Iya, siapa tahu kamu jadi mahasiswa Maluku Tenggara pertama di Pertama. UMN. Nanti kita bikin spanduk kali. Dipasang di kantor bupati. Mahasiswa pertama UMN gitu ya. Baik. Oh ya. Nah, nanti kita datang ke sana lagi ya Pak ya. Wah, luar biasa. Ternyata banyak banget ya. Mantap. Padahal beragam Indonesia Mini katanya. Iya. Universitas Multimedia Nusantara gitu. Oke. Tadi yang akademik rapot udah Pak, sama yang tes berarti ya? Yang tes berarti. udah, yang tes berarti jadi kalau tadi dengan menggunakan rapot kelas 10 sama kelas 11 yang sudah memenuhi KKM sekolah itu bisa masuk ke kita. Jadi bisa masuk langsung ke grade A. Tapi kalau memang misalnya ternyata terpaksanya ada yang nilai KKM-nya di bawah dari KKM sekolah, bukan nggak bisa masuk UMN, tetap bisa masuk, tapi menggunakan jalur yang namanya jalur tes biasa ya. Tes masuk biasa. Tes masuk ya Pak ya. Oke. Ya, hasil dari tes masuknya itu bisa dari grade A, grade B sama grade C. Oke. Berarti banyak banget ya cara masuk UMN ya Pak ya. Betul. Dan tadi dari semuanya pasti ada beasiswanya. Kalau misalkan yang tadi belum masuk KKM dapat ikut tes lagi ya Pak ya. Iya. Ada kesempatan pasti teman-teman semuanya. Gitu. Oh, ternyata Ya keren banget. iya, dari tadi paling maksimal, terus juga dari prestasi yang lainnya nggak cuma ikutan tes doang ya, orang tuanya guru, punya kakak gitu kan, punya kakak di UMN, terus tadi apalagi lomba non akademik, terus dari rapot sama ikutan tes beasiswa. Nah, Banyak teman-teman ini banget. suatu hal yang penting banget, bagus banget ya. Bagus Kesempatannya berarti jangan sampai dilewatkan. Betul Nah, sekali. Dari kita udah ngomongin yang prestasi, tapi prestasinya yang non akademis. Non-akademis. Nah, di akademis sendiri sebenarnya kan ada prestasinya. Oh iya. Biasanya menggunakan ranking. Ranking. Jadi kalau ranking tadi sudah nilainya udah melewati dari KKM sekolah, terus nilainya semakin lebih tinggi jauh dari itu kan biasanya ada rankingnya. Nah rankingnya itu bisa kita berikan beasiswa juga. Bisa dapat beasiswa. Ya. Berarti kalau kamu dapat ranking, jangan biarkan rapotmu berdebu. Jadi rapotnya bisa dipakai gitu Pak Iya, ya iya. kan? Jadi kamu pakai rapot bisa beasiswa, sertifikat lomba diubek-ubek lagi tuh, Waduh. ya kan? Sertifikat beasiswa gitu, bisa juga ikutan tes gitu ya. Nah ternyata di sini banyak banget ya Pak ya, beasiswanya. Dan mungkin karena banyak beasiswa itu juga membuat orang tua teman-teman tuh percaya sama UMN gitu ya Pak. Oh banyak nih yang nguliahin anaknya di UMN. Bahkan tadi kalau Pak Arif udah sampaikan dari 34 provinsi kita udah kesana semua, cuma sisa 2 nih Sisa 2. yang belum ada. 2 dari 34, wah banyak banget. Beragam ya Pak ya Indonesia Mini ya Pak ya. Jadi yang nggak ditanya ya, rankingnya ranking yang dipakai yang ranking berapa? Oh iya ranking, ada yang nanya kayaknya. Ranking berapa Pak? Ranking kelas berapa biasanya kan ada dari awal tuh? Ranking yang dipakai adalah ranking di kelas 11 semester 2. Ranking kelas 11 semester dua. Semester 2. Berarti teman-teman kelas 10, Itu ranking 1 nih kayaknya. kelas 10 kamu ranking 1. Iya, Mantap. enggak. Teman-teman kelas 10 siapin rankingnya kelas 11 supaya tinggi bisa dapat beasiswa. Dan yang kelas 11 belajarnya lebih siap lagi. Betul.
Kalau udah kelas 12 ya udah kamu tinggal lihat aja ranking Nggak lihat, berapa. betul. Tapi jangan takut kalau misalkan nggak dapet ranking bisa ikutan cara yang lain. Salah satunya lewat tes beasiswa ya. Sejak podcast ini nonton minggunya biasanya tes Langsung. langsung. Daftar. Gitu ya. Cek Udah. di Instagram UMN @Universitas Multimedia Nusantara. YouTube. Ini YouTube. Gitu. Apa? Website Website. www.umn.ac.id sama nanti pendaftarannya ada pmb.umn.ac.id gitu ya. Mantap. Oke. Pak, terakhir nih Pak, sedikit tips dan trik biar teman-teman sukses dapetin beasiswa. Iya. Gimana? Ya. Biar Kalau- lancar nih. Tentunya ya yang tadi sudah kita bicarakan. Kita tadi untuk mendapatkan 1% plus 8 semester itu caranya sangat gampang. Tinggal mengikuti tes, kemudian dapatkan nilai yang bagus. Ya, betul. Nah, untuk yang bisa mendapatkan nilai yang bagus tentunya harus bisa mengerjakan tesnya ya. Nah, mengerjakan tesnya itu sudah pernah kita berikan kisi-kisinya juga. Jadi tolong dilihat YouTube kita yang dulu, kisi-kisi Nah. tesnya itu ada di situ. Betul. Berarti dikasih kisi-kisi biar anaknya belajarnya nggak melanang buana ya Pak ya? Betul. Ya, Jadi tolong fokus. editor dikasih linknya ya. Oh, Itu link kisi-kisi. di tes Link beasiswa. kisi-kisi. Nih di sini. Itu sangat penting untuk diperhatikan. Jadi Betul. kalau bisa mendapatkan kisi-kisinya itu ya tentunya untuk mengikuti tesnya. Lebih gampang, lebih apa ya? Lebih percaya diri lah udah Betul. belajar gitu kan. Jadi jangan takut susah Jangan ya. takut. Aduh, gue bisa nggak ya gitu. Tenang aja. UMN tuh udah siapin kisi-kisi. Jadi Betul kamu banget. tinggal klik link yang ada disediain. Nanti cek di YouTube UMN kisi-kisi jadi belajarnya apa? Lebih fokus. Lebih fokus. Jadi nggak kemana-mana gitu. Iya, betul Benar. banget, gitu. Oke. Tadi kita udah ngobrol, Pak Arif. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih juga. Banyak mana-mana. Iya, kalau nanti ada yang bertanyakan kan biasa kan Oh, di bawah iya. kita Iya. ada EC termasuk Mas Kristian. Oh iya. Iya, itu education consultant teman-teman gitu ya. Iya. Nah, tadi udah ngobrol sama Pak Arif ya teman-teman ya, banyak banget gitu kan. Nah, terus tentang beasiswanya banyak banget. Nah, tadi kan Pak Arif ngomong ada beasiswa. Siswa. Sekarang Nah. kita mau ngajak ngobrol siapa? Kita mau ngajak ngobrol ini yang udah merasakan, mendapatkan Yang beasiswa. mendapatkan beasiswa. Mm-mm. Nah, jadi Gelap, omong 100%. yang tadi disampaikan Pak Arif itu nggak cuma fiktif belaka. Enggak, Oh, tidak. Ternyata dong. ada nih kita. Ini. Kita datangkan Kita datangkan langsung. dari negeri Pamulang teman-teman. Gitu ya. Dari negeri Pamulang kamu ya. Nathanael Rio Setiawan. Selamat Halo. datang. Halo Kak, halo semuanya. Sehat. Sehat, puji Tuhan. Tuhan. Kakak gimana nih, sehat? Sehat dong kita. Sehat. Kamu mana ya Pak Arif? Pak Arif, kenapa? Sehat. Kelihatan ya anaknya tuh apa komunikatif banget. Iya. Tanya-tanya balik tuh menarik gitu ya. Kamu ambil jurusan apa sih, Sin? Aku ngambil jurusan Strategic Communication. Angkatan? Communication. Angkatan 2021. 2021 dari SMA. Dari SMA Katolik Mater Dei Pamulang. Siapa nih yang dari Mater Dei? Kamu sama adik-adikmu dulu dong. Halo. Hai semuanya, Guru. Bu Tuti, Bu Yovita, Bu dan Yovita. yang lain-lain. Iya. Halo. Ada Rio di sini sekarang jadi artis, Bu. Dia jadi artisnya UMN gitu. Nah, Rio kan ikutan dapat beasiswa nih ya, yang tadi kayak disampaikan Pak Arif ya, 100% 100% plus 8 semester. pas apaan ya? Iya, plus 8 semester. Itu dulu awalnya dapat info ada beasiswa UMN itu coba ceritain. Dulu itu sekolahku ngadain edufair. Oh, Edufair. edufair. Nah, terus aku tahu tentang info-info beasiswa, terus kayak mungkin kampus UMN, kampus-kampus lain juga itu dari edufair itu. Edufair offline online. Waktu itu aku puji Tuhannya ya belum ada corona. Jadi aku masih offline edufairnya. Oh, waktu kelas 11 berarti? Waktu kelas 11. Oh, dari kelas 11. cari-cari ya. Udah dari kelas 11 sudah Udah mulai cari-cari. Cari beasiswa, cari UMN. Tapi Iya. udah tahu UMN gitu dulu. Udah. Oh, udah dikenal emang. Udah kenal UMN. Jadi waktu itu gimana kelas 11 ada edufair, datang ke stand UMN gitu. Terus waktu itu jadi sebenarnya ini thanks to Bu Ari ya. Karena Bu Ari yang ngasih para muridnya tuh tugas buat kita harus ngewawancarain minimal berapa belas perguruan, terus kita harus bikin laporannya. Nah, jadi dari situ kan berarti kita harus aktif wawancarain Iya. satu-satu Betul. gitu kan. Nah, terus waktu itu termasuk OMN. Nah, aku nanya-nanya deh, dari situ dapat infonya. Jadi kamu waktu itu nggak cuma sebatas nanya-nanya ya? Maksudnya nggak cuma formalitas kerjaan tugas ya dong berarti? Oh, enggak dong. Bener-bener kepo nih, Bener-bener ada nyariin apa ya. aja sih di UMN gitu. Terus yang paling bikin menarik di UMN apa sih? Iya. Kamu kayak, wah
Kayak, tahun depan aku mau duh, lagi deh. iya, Gitu. benar. Kan itu kelas 11 kan? Iya, kelas Iya. 11. kelas 12 berarti ikut lagi dong. Oh, ikut betul kan? kan nanti UMN Iya. gitu kan. Kelas 12 apa sih yang bikin kayak mau datang lagi. Harus UMN nih lagi, gitu. kayaknya. Iya. Aku yang tertarik tuh karena fasilitasnya. Oh. Iya. Benar-benar. Karena emang fasilitasnya menurut kamu dilihat udah lengkap ya? Iya. Fasilitas apa sih yang paling suka? Yang kamu wow gitu. Ini sih, walaupun sebenarnya ini aku nggak tahu ya jurusan aku dapat nikmatin fasilitasnya atau enggak. Tapi kayak waktu itu kan aku ikut kampus visit juga kan. Kampus di situ ini datang ke kampus terus keliling-keliling ya gitu ya. Terus kayak aku ngeliat ada yang studio-studio perfilman gitu-gitu, itu aku bikin takjub sih, ada green screen-nya juga. Terus kayak perpustakaannya, aku diajak keliling itu yang kayak, wah ini kayaknya PW banget deh. Terus kayak, ya udah deh di sini aja gitu. Oke, berarti karena emang kalau kuliah fasilitas itu penting. Betul lah. Gitu kan. Karena kalau kamu kuliah pakai fasilitas itu kan buat mempersiapkan kamu ke dunia kerja nanti. Iya. Udah pakai alatnya waktu kuliah. Betul. Gitu kan. Jadi udah tahu lah ya. Nah, salah satunya UMN juga punya fasilitasnya lengkap. Iya. Itu menarik perhatian Rio. Rio, mantap sih. Gitu. Oke, terus akhirnya langsung memutuskan ikutan tes atau gimana waktu itu? Ikutan tes ya berarti ya? Iya loh. Iya. Beasiswa, tes beasiswa. Tes beasiswa. Sebenarnya tuh sebelum aku ikut tes, aku juga udah sempet daftar jalur lain. Oke. Aku waktu itu coba daftar pakai yang jalur ranking. Terus puji Tuhannya keterima juga, tapi itu yang uang pangkal kan. Nah dulu tuh sebelum aku, dulu tuh aku tuh ngiranya kita bisa apply 2 kali gitu. Jadi yang pertama pakai nilai rapot untuk uang pangkal, yang tes untuk semester. Dulu aku ngiranya kayak gitu, tapi ternyata salah kan. Nah terus akhirnya puji Tuhannya dapat 100% juga di uang pangkal pakai nilai rapot itu. Terus beberapa bulan kemudian itu deket-deket mau orientasi ya, UMN tuh ngasih info lewat Instagram kalau misalnya mereka buka tes. Nah terus di situ pas aku baca persyaratan yang dapetin 8 semesternya, ternyata ilmu komunikasi termasuk. Nah terus aku ngekontak kan salah satu kontak person dari UMN-nya, kayak kalau misalnya udah dapet beasiswa di uang pangkal, kita bisa nge-apply lagi buat ngambil beasiswa yang lain. Terus katanya bisa. Nah dari situ aku baru udah ikut tes. Jadi ikut tes nilainya tinggi ya berarti ya Pak ya, kayak yang tadi disampaikan Pak Arif. Termasuk nilai tinggi rewardnya ya tadi sampai 8 semester gitu ya. Iya. Biasa. Terus ada persiapan nggak nih pas kamu sebelum ikut tes gitu? Ada persiapan apa yang kamu siapin gitu? Aku waktu itu kan kita sebelum tes dibikin grup WhatsApp gitu Kak. Nah di situ dikasih link kisi-kisi yang tadi Pak Arif bilang. Nah itu aku belajar dari situ. Terus emang waktu itu kan pas-pas karena aku tesnya tuh udah mau deket-deket orientasi gitu, itu kan berarti aku udah kelas 12 ya Kak. Iya. Nah pas banget waktu itu aku juga sekalian persiapin buat SBMPTN dan kebetulan materinya nggak beda jauh. Jadi itu juga ngebantu banget sih. Oh jadi kamu sempat daftar SBMPT ya? Iya sempat. Ya apa? Karena ketika teman-teman misalkan kayak Rio daftar SBM, dari alternatif gitu kan, di UMN ada beasiswanya kok, nggak rugi kan? Iya, nggak rugi. Belajarnya juga dosennya bagus-bagus, masa kita mau kalah ya kan kalau swasta sama negeri gitu ya Pak ya? Pasti kita kan juga ngasih dosen yang bagus-bagus. Bahkan sedikit fun fact, UMN akreditasi udah A ya Pak ya? Iya. Waktu itu akreditasi A tahun 2016 ya Pak ya? Ya udah diperpanjang yang kedua. Udah di depan yang kedua. betul. Nah, Lebih susah mempertahankan, tapi kita ya syukurlah kita bisa mempertahankan sampai sekarang. Karena untuk mendapatkan akreditasi itu nggak gampang. Tuh, betul. tidak Apalagi masa pandemi. gampang. Tuh. Ah, betul. Dan di usianya lebih muda Masih gitu muda, ya? iya. Mereka masih Ya, muda yang nggak paling sih? cepat, kampus yang paling cepat untuk mendapatkan akreditasi institusi A. Kampus paling cepat Mantap. dapat kampus paling cepat dapat akreditasi Akreditasi A. A. Ya, Akreditasi institusi A. Betul. Karena biasanya untuk kampus-kampus yang mendapatkan akreditasi institusi A itu biasanya perlu 30 tahun ke atas. Biasanya baru dapat. Di UMN Kita UMN kita 10 tahun saja. 10 tahun. 10 tahun saja sudah dapat guys. Nah, sudah jadi nggak perlu nggak usah, maksudnya lebih ke ketika nanti masuk UMN ya kualitasnya juga terjaga ya Pak ya. Nah sampai dari akreditasi itu, kalau akreditasi kan banyak penilaiannya ya Pak, dosen, fasilitas lah, Betul. terus penelitian dosennya, kegiatan akreditasi semuanya. Nah itu juga udah akreditasi A dalam waktu yang cepat, berarti dalam waktu 10 tahun tuh bikin jod banget ya Pak ya buat Betul. naikin kualitas kita ya UMN gitu ya Pak ya. Tidak main-main. Untuk dapat A itu semuanya dinilai. Jumlah mahasiswa, kualitas mahasiswanya, kualitas dosen, jumlah dosen, fasilitas, semuanya dinilai.
Iya betul. Nggak kaleng-kaleng punya guys. Nggak kaleng-kaleng gitu, nggak kaleng-kaleng gitu. Nah, mana tadi tuh ngobrol Balik sama lagi Rio? nih ke Rio. Nah, pas tes ada kesulitan nggak yang kamu hadapin? Ini sih paling sulitnya gara-gara mungkin ada lah kayak 1-2 materi yang aduh ini kayak dulu pernah deh gue pelajarin tapi kok lupa gitu. Bergetan ya, jadi kayak Terus paling ini sih karena tesnya dilaksanain online kan, jadi kayak wah itu kondisi lingkungan sekitar sangat ini sih mempengaruhi banget. Iya sih. bun. maksudnya gimana tuh? Maksudnya kayak karena rumahku agak rame ya, jadi kayak aduh mau Kurang fokus tuh fokus mungkin. agak susah gitu. Harus menjaga kelimingan waktu kalian ujian berarti ya? Gitu ya. Oke. Nah tapi kayak pas ujian kan ada masa kamu yakin gak sih waktu kuliah, wah gue mau kejar 8 semester nih, free sampai 8 semester. Ada pede gak sih kamu waktu itu, wah gue harus dapat dan gue pasti bisa? Gue pasti bisa gitu. Udah pede gak dari awal? Sebenarnya pede tapi pedenya pede nggak pede sih. Jadi kayak kalau misalnya pakai persentase nih, paling pedenya 60%, nggak pedenya 40%. Oh iya. Tapi gue belajar kan? Iya, karena justru karena udah belajar itu Kak, jadi pedenya lebih gede daripada nggak pedenya. Oh, jadi 60% sama 40%, nggak 100%? Enggak. Enggak. Walah. Ya puji Tuhan ya. Iya lo bagus dapetnya ya. Dapetnya 8 semester. Terus Puji Tuhan. waktu dapat pengumuman nih, 8 semester ya? Gimana perasaan kamu? Wah seneng lah Kak. Coba kamu bisa ngulangin reaksimu waktu dapat 8 semester nggak ya? Aduh. Langsung tiba-tiba kamu begini-gini aja. Masih kereok sih. Panas. Ada nggak? Maksudnya perasaannya gimana sih? Oh 8 semester lu seneng? Ya pasti seneng. Iya. Dong, gue seneng. Kayak seneng kan kayak langsung yaudah akhirnya langsung ngabarin teman yang terdekat aku, terus kayak ngabarin mama juga. Iya dapet. Orang tua setuju? Iya orang tua pasti setuju dong Kak. Iya dong. 8 semester kok. Masa nggak sih? Iya. Gratis ya? Gratis. Ya. Temennya yang kamu ngabar, kenapa dia? Maksudnya dia ikut UMN juga? Iya dia ikut UMN juga. Oh, terus sama juga. Makanya sekolah meter desa satu yang banyak ya Pak ya? Banyak. Kakak banyak ya? Satu angkatan cukup banyak kalau Satu banyak ya? Oh. Sama kamu hampir berapa tuh? Banyak sekian, ya. 30, 100 ribu lah. Tapi materinya juga teman-teman banyak ya yang memang kenal sama UMN juga ya? Iya banyak. Gitu. Wah keren banget. Jadi walaupun tadi cuma 60% 60% PD-nya. tapi menjalankan dengan ya UMN mempermudah ya Pak ya, bukan malah dipersulit ya. Kan bukan dipersulit ya, kita dikasih kisi-kisi gitu ya. Dikasih tadi Sangat apa dipermudah ya. grup tes buat apa ya, biar lebih gampang lah koordinasinya gitu ya, biar nggak lari-larian gitu kan. Pertama semester gitu. Boleh dong nih ya, kasih tahu nih ke temen-temennya di rumah. Rahasianya dapat beasiswa 100% plus 8 semester tuh apa? Kan so keren banget ya Bun ya. Dapat yang gini, wah banget gitu. Coba boleh kasih rahasianya. Tips and trick. Kalau dari aku sih kalian terus belajar aja, walaupun aku tahu sebenarnya kalian pasti capek, kalian pasti malas, kalian pasti ngeluh, itu nggak apa guys, karena emang itu manusiawi. Aku pun juga nggak yang kayak 24/7 belajar terus, terus yang kayak nggak pernah ngeluh gitu, nggak. Tapi kayak prinsip aku tuh yang penting nggak apa-apa kalau misalnya kalian pengen ngeluh, kalian malas, kalian capek, tapi yang penting setidaknya ada progres gitu loh per harinya atau mungkin per minggunya gitu, walaupun progresnya sedikit, tapi nggak apa, dikit-dikit, jangan stuck lah gitu. Nah, itu Tapi dia. kalau kenal sama orang, gua anak beasiswa nih gitu nggak sih? Enggak ya, gua kira gitu. Halo, gua Rio, gua anak beasiswa gitu. Yang 8 semester. Di 8 semester ya, gue. Tapi nanti bisa dong, ya Pak, misalkan kamu lamar kerja gitu kan Pak? Iya. Apa bisa diceritain Cukup kan? sertifikatnya sambil pada saat interview juga nanti harus diceritakan juga. Betul, jadi teman-teman tuh benefit kalau beasiswa gitu ya Pak ya? Iya. 8 semester apalagi pas lamar kerja bisa cerita sama ketika wawancara tuh. Iya, benar. Ditulis di CV boleh nggak sih Pak? Menerima Boleh. beasiswa? Boleh banget ya. Boleh. Untuk Universitas Multimedia Nusantara 2021 sampai 2024 misalkan 2002. Makanya kan kita selalu menjaga kualitas beasiswa kita yang kita berikan. Ada dasarnya kenapa kita memberikan beasiswa, nggak tiba-tiba diberikan beasiswa begitu aja. Betul. Nanti pas ditulis beasiswa sekian, kamu bisa ngobrol, wah kan kalau gua anak beasiswa berarti kan pintar. Oh, sudah. Iya betul banget. Jadi benefitnya di awal
terkait pembayaran apa finansial apa ya, lebih murah kita potong berkat prestasi kamu sama ketika nanti selesai kuliah kan kerja nih. Betul. Ya kan, oh kamu punya emblem saya adalah penerima beasiswa itu juga suatu kebanggaan. Iya. Gitu. Apalagi pekerjaan pertama pasti kan yang diceritain tuh soal perkuliahannya dong. Iya, pas fresh grade. Pas kuliah kegiatannya apa aja lah. Apa aja, kamu nggak prestasinya apa aja. Betul. Ya, beasiswa ya prestasi ya, Pak. Prestasi dong. Harusnya biasanya mengatakan prestasi. Tapi Betul. biasanya ya gitu tadi, kalau memang sudah di perguruan BUMN ya, juga kita juga harapkan juga selalu mengikuti tetap kegiatan kemahasiswaan. Tidak cuma tadi ya belajar doang gitu kan. Jadi nggak kupu-kupu, kuliah pulang. Tapi jadi pura-pura. Kuliah rapat. Tepat rapat. Tapi jangan rapat mulu. Iya. Kuliah nomor 1. Makanya tadi namanya kuliah rapat, bukan rapat kuliah. Iya, benar juga sih. Ragu-ragu. Rapat kuliah rapat. Karena kalau kegiatan gitu ya ini ya nambah soft skill juga ya, Pak ya. Betul. BUMN menyediakan sarana dan prasarana fasilitas supaya teman-teman mengembangkan soft skill ya. Jadi Sama pas seperti tadi yang kita menghargai prestasi, orang yang sudah pernah ikut kejuaraan sama yang belum pernah ikut kejuaraan itu kan pasti kapitalnya berbeda. Betul. Nah, kalau yang sudah pernah belajar soft skill, sudah pernah ikut kegiatan organisasi, sama orang yang nggak pernah ikut organisasi sama sekali, nanti ketika job interview pasti akan kelihatan. Iya, betul sekali. Itu nggak dalam bentuk sertifikat, tapi dari cara komunikasinya ya. Karena terbiasa. Betul, terbiasa ngomong sama Betul. orang, terbiasa organize. Kadang kalau kita job interview, perusahaan juga tentunya akan mencari nih calon-calon pemimpin yang akan dimasuk di perusahaannya dia. Iya. Nah itu kalau sudah pernah jadi organisasi berarti kan sudah pernah memimpin suatu. Betul. Ada leadershipnya ya, betul. Pak ya. Jadi pas bikin CV, wah jabatannya ketua ini, wah itu ketuanya banyak, berarti leadershipnya bagus nih. Bagus. Itu dilihat pasti sama perusahaan kan Itu ya. bisa diharapkan untuk calon pemimpin berikutnya di perusahaan. Jadi perhitungan tuh. Iya, jadi nanti kamu kan masih baru semester 2 ya. Iya. Dan semester depan ya Pak ya. Semoga kalau kondisinya sudah baik, hybrid juga udah bisa diganti ke tatap muka kali ya Pak ya. Kita berdoa aja semoga cepat pulih gitu ya. Kita bisa berkegiatan lagi, ikut UKM sebutannya kalau di SMA sebetulnya ekskul ya. Ekskul. Itu kan banyak Pak ya. Malah nanti dibahas di podcast lainnya dah. Oke. Kalau sekarang nggak muat teman-teman. Sekarang kita bahas tentang beasiswa di UMN. Betul. Oke, nah itu dia teman-teman. Jadi nggak usah ragu teman-teman. Di sini kita udah ngobrol sama Pak Arif tentang beasiswa apa aja yang bisa kamu dapat dan juga prestasi apa aja yang bisa kamu dapatkan, prestasi apa aja yang bisa dipakai nih buat beasiswa di sini. Caranya gimana? Nanti teman-teman bisa ikutan tes beasiswa, bisa cari sertifikatnya lagi, bisa lihat raportnya lagi gitu ya, lihat taggnya dan semuanya biar dapat beasiswa. Caranya gimana? Langsung aja klik di pmb.umn.ac.id gitu ya. Terus terima kasih Bapak Ari dan atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga Rio. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi senang banget ya. Kalau di sini sore ya, kalian nontonnya mungkin pagi-pagi. Berbagi informasi, cerita tentang beasiswa, gitu ya, dan ini saksi hidup. Iya, betul. Saksi hidup penerima beasiswa. Gitu. Yoi. Ya teman-teman jangan sampai Ketinggalan, kelewatan, Pak. jangan sampai ketinggalan buat ikutan tes beasiswa di UMN biar dapat beasiswa setinggi mungkin. Oke. Jadi excellent career, begin with Excellent education. Sampai ketemu di Sampai ketemu lagi UMN. di podcast UMN selanjutnya. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Makasih. Sampai jumpa. Bye.